Halo sahabat petani Indonesia. Akhir-akhir ini cuaca tidak menentu. Sudah memasuki periode musim kemarau, tetapi curah hujan tetap tinggi. Lalu apa fenomena yang sedang terjadi dan bagaimana dampak bagi pertanian Indonesia? Yuk kita bahas pada video kali ini. Dilansir dari Antara, Indonesia saat ini tengah mengalami fenomena cuaca tidak biasa yang dikenal sebagai kemarau basah. Kemarau basah merupakan fenomena yang ditandai dengan tingginya intensitas curah hujan di tengah musim kemarau, yang umumnya kering dan panas. Keadaan ini dipicu oleh kombinasi faktor lokal dan global yang mempengaruhi dinamika atmosfer di wilayah Indonesia. BMKG menjelaskan bahwa kemarau basah terjadi akibat berbagai faktor, seperti pergerakan angin di atmosfer, fenomena cuaca global seperti Madden-Julian Oscillation atau MJO, gelombang Kelvin dan Rossby, serta dampak perubahan iklim. Salah satu faktor utama adalah peningkatan suhu permukaan laut yang menyebabkan penguapan air lebih tinggi sehingga memperbesar potensi pembentukan awan hujan. Selain itu, dinamika global seperti fenomena El Nino dan La Nina juga memiliki peranan penting. Dalam kondisi El Nino, suhu permukaan laut di wilayah Pasifik bagian tengah dan timur menghangat, menyebabkan pergeseran pusat konveksi awan ke arah Pasifik, sehingga Indonesia mengalami kekeringan. Sebaliknya, dalam kondisi La Nina, pusat konveksi bergeser ke wilayah Indonesia, menyebabkan hujan lebih banyak termasuk pada musim kemarau. BMKG menghimbau masyarakat untuk tetap waspada menghadapi situasi ini. Meski secara umum suhu udara tetap tinggi karena musim kemarau, hujan yang masih terjadi dapat menimbulkan resiko tambahan seperti petir, banjir, dan tanah longsor. Dalam sektor pertanian, kemarau basah sejatinya bisa menjadi keuntungan karena curah hujan yang cukup memungkinkan petani menanam lebih sering. Namun faktanya, fenomena ini justru dapat menyebabkan kegagalan panen akibat banjir dan serangan hama. Sebagai contoh, pada musim tanam ketiga yang biasanya berlangsung dari Juni hingga September, hujan yang tak sesuai pola justru merusak tanaman padi dan menyebabkan kerugian di kalangan petani. Fenomena ini bukan pertama kali terjadi di Indonesia. Data satelit TRMM (Tropical Rainfall Measuring Mission) pada Juni 2013 menunjukkan curah hujan yang tinggi di banyak wilayah Indonesia, meski saat itu merupakan puncak musim kemarau. Hujan sepanjang tahun yang berlebih seharusnya menguntungkan, terutama bagi pertanian sawah tada hujan maupun yang menggunakan irigasi. Namun realitas di lapangan menunjukkan dampak sebaliknya. Di sisi lain, kekeringan tetap menjadi ancaman di banyak wilayah dunia. Dampak kekeringan meliputi penundaan hasil pertanian, krisis air bersih, hingga potensi konflik sosial. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk memahami dinamika cuaca dan iklim secara menyeluruh. Fenomena kemarau basah menjadi bukti nyata bahwa perubahan iklim semakin mempengaruhi pola cuaca yang tidak menentu. Antisipasi dan mitigasi menjadi kunci dalam menjaga ketahanan pangan. Terima kasih sahabat telah menonton, semoga bermanfaat dan salam sukses untuk petani.